Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Rahman, memiliki sifat Rahim. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengawali kitab sucinya Al-Qur'anul Karim dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim. Sehingga demi mewujudkan Rahman dan Rahimnya Allah tersebut, Allah mengutus seorang Rasul. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad melainkan membawa rahmat bagi sekalian alam. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Rahman, sifat rahmat, kasih sayang. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa visi misi, yaitu menyebarkan rahmat, menyebarkan kasih sayang. Sehingga barang siapa yang menyatakan dirinya muslim, yang mengklaim dirinya beragama Islam, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, hendaklah dia juga memiliki sifat Rahman, sifat Rahim, sifat kasih sayang. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pernah diminta oleh sahabat untuk melaknat orang-orang kafir yang senantiasa menyakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Quraisy yang senantiasa mengganggu dan menghambat dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membantah dengan pernyataannya, "Aku tidaklah diutus untuk la'an. Aku tidaklah diutus untuk banyak mencela, banyak menghina, banyak menghujat. Innama bu'ithu rahmatan." Akan tapi aku diutus, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan visi membawa rahmat, membawa kasih sayang. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak hanya ditujukan kepada manusia. Rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan ayat di atas, yaitu rahmatan lil alamin, bagi sekalian alam. Apa itu alam? Kullu ma siwallahi alam. Sesuatu yang bukan Allah disebut alam. Alam semesta ini mendapatkan rahmat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu manusia, apakah itu jin, apakah itu hewan-hewan, segala yang ada di permukaan dunia penciptaan Allah Subhanahu wa taala mendapatkan dampak positif daripada rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita coba jabarkan beberapa contoh rahmat dan kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat al-Islam jelas. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menyayangi umat Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah, mengorbankan jiwa dan raganya demi umat Islam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam rela menempuh perjalanan yang jauh untuk berdakwah. Beliau menawarkan dirinya untuk berdakwah. Dan tak jarang dakwah Nabi SAW tidak diterima. Tak jarang Nabi SAW mendapatkan gangguan, dilempar batu, diusir, dihina, dikatakan sebagai orang gila, dikatakan sebagai penyihir, penyair. Tapi sedikit pun Nabi SAW tidak membalas. Meskipun datang tawaran kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, engkau lihat dua gunung ini. Bagaimana kalau sekiranya gunung-gunung tersebut kita timpakan kepada ahlu Taif yang menolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang melempari Nabi dengan batu, mengusir Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai berdarah kaki Nabi alaihi salatu wasallam." Tapi lihat jawaban Nabi rahmat, Nabi yang membawa kasih sayang. Beliau mengatakan, "Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala an yakhruja min aslabihim man ya'budullah." Saya berharap kepada Allah suatu saat nanti kelak, mungkin saat ini mereka tidak mengenalku,
Mungkin saat ini mereka tidak mengenal Allah. Mungkin saat ini mereka tidak mau beriman. Tapi saya beroptimis, saya berharap kepada Allah, Allah jadikan generasi-generasi setelah mereka orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terbukti generasi-generasi setelahnya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki sifat rahmat. Andai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki sifat kasih sayang. Ketika terjadi gangguan, ketika terjadi hambatan dalam dakwah, bisa saja Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas. Bisa saja Nabi sallallahu alaihi wasallam menyiapkan atau mengambil kesempatan yang tidak terulang tersebut untuk balas dendam. Tapi Nabi SAW memiliki sifat kasih sayang. Nabi tidak lakukan itu. Maka inilah sikap seharusnya yang dimiliki pribadi seorang muslim, yaitu memiliki sifat tidak balas dendam, tidak ingin membalas kejahatan yang pernah dilakukan orang lain. Karena mungkin kita banyak mendapatkan gangguan dari orang lain, dan mungkin kita menanti kapan kita akan bisa membalas. Tapi Nabi SAW tidak memanfaatkan itu. Kata Nabi SAW, laisa syadid bisur'ah. Bukanlah orang yang hebat, gagah perkasa, yang kuat, yang menang dalam perkelahian. Walakinna syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Dikatakan orang yang perkasa, yang kuat adalah orang yang bisa menahan amarahnya padahal dia bisa untuk membalasnya. Kemudian ahibati fillah rahimakumullah, kita lihat dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat al-Islam. Banyak syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggalkan padahal beliau ingin dan cinta untuk mengamalkannya. Beliau ingin salat malam pada setiap harinya. Beliau ingin salat tarawih pada setiap harinya. Tapi semuanya beliau tinggalkan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Khasyitu an yufradu alaikum. Saya tinggalkan salat tarawih ini, saya khawatir Allah akan jadikan salat tarawih ini menjadi suatu kewajiban, dan itu memberatkan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mengakhirkan salat Isya hingga tengah malam, tapi Nabi tidak lakukan. Beliau katakan, laula an asyqa ala ummati, kalaulah tidak memberatkan bagi umatku, la akhartul isya, pasti aku akan akhirkan salat Isya. Banyak hal-hal yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggalkan. Beliau tidak ingin Allah Subhanahu wa taala jadikan itu suatu kewajiban. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-suwa inda kulli shalah. Kalaulah tidak memberatkan bagi umatku, pasti aku akan wajibkan mereka untuk bersiwak pada setiap hendak salat. Tapi itu tidak dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat contoh yang lainnya, bagaimana rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Kita khususkan kepada ibu-ibu. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat, beliau memimpin salat berjamaah. Di tengah-tengah salat, beliau mendengarkan tangisan anak kecil yang masih bayi. Maka sontak Nabi SAW meringankan salatnya. Padahal Nabi SAW ingin memperpanjang salatnya, karena beliau khusyuk dalam salatnya, beliau ingin memperindah bacaannya dan memperpanjang. Setelah mendengar tangisan bayi di luar masjid, maka sontak Nabi SAW meringkas dan memperpendek salatnya. Seraya beliau SAW mengatakan, saya tidak ingin memberatkan ibunya, pasti akan khawatir ibunya, pasti ibunya tidak khusyuk. Subhanallah. Atau banyak dari kaum muslimin yang saat ini hanya sibuk memikirkan dirinya sendiri, ingin mengamalkan sunnah Nabi SAW, ingin mengamalkan syariat Islam. Tapi perlu diperhatikan situasi dan kondisi. Perlu diperhatikan, jangan sampai syariat Islam yang indah ini ternyata memberatkan orang lain. Misal, ketika kita mungkin di suatu tempat, di tempat tersebut tidak terbiasa jamaahnya untuk sholat bacaan panjang.
Ketika kita membaca panjang menyebabkan masyarakat lari, menyebabkan masyarakat tidak nyaman salat di tempat kita, atau bahkan menyebabkan masyarakat tidak berjamaah, maka lebih baik kita tinggalkan, karena ini berdampak negatif. Atau kita yang sedang melaksanakan perjalanan di terminal kah atau di bandara kah, yang mana orang yang salat di sana tentu orang yang sedang musafir. Mereka salat, Allah berikan keringanan untuk meringankan salat, untuk mengqashar salat. Yang 4 menjadi 2. Maka jangan jadikan yang 2 ini serasa 4. Yang 4 saja Allah berikan keringanan untuk mengqashar menjadi 2 rakaat. Maka jangan kita sebagai imam seakan-akan kita salat seperti biasa, seperti 4 rakaat, atau bahkan 2 rakaat tapi panjangnya lebih panjang daripada 4 rakaat. Padahal orang yang hadir, yang salat bersama mereka adalah orang-orang yang sedang menanti bus, sedang menanti panggilan pesawatnya, dan seterusnya. Sehingga jangan sampai syariat Islam yang indah ini, namun ternyata tempat kita tidak tepat, waktu kita tidak tepat, menyebabkan Islam ini dipandang negatif. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Berbicara rahmat Nabi SAW kepada orang-orang yang sudah tua. Kata Nabi SAW, laisa minna, tidaklah masuk golongan kami, man lam yuwakkir kabirona, adalah orang-orang yang man lam yarham saghirona wa lam yuwakkir kabirona, tidak menghormati orang yang lebih tua, tidak sayang kepada orang yang lebih muda. Subhanallah, yang muda harus kita sayangi, karena mereka banyak hal-hal yang belum mereka faham. Mereka baru hidup kemarin sore, masih banyak ilmu yang perlu mereka resap. Maka tugas kita sebagai orang tua, kita sayangi mereka, kita ajarkan mereka, kita didik mereka, kita tegur dengan cara yang baik. Itu bentuk rahmat Islam kepada yang masih kecil. Jangan kita pukul rata. Jangan mentang-mentang dia bermaksiat, dia melakukan dosa, kemudian kita hukum seakan-akan mereka sudah ahli maksiat. Subhanallah. Tegur. Begitu pula dengan anak-anak kita, begitu pula dengan murid-murid kita. Kita berikan rahmat kepada mereka, bahwasanya mereka dalam tahap pembelajaran. Suatu ketika datang sahabat Nabi SAW. Ketika Nabi SAW duduk bersama sahabat, dengan sontak, dengan suara yang keras dia mengatakan, "Ya Rasulullah, i'dzan li bizina." Ya Rasulullah, izinkan saya berzina. Subhanallah. Permintaan yang naudzubillah di hadapan orang ramai. Kalau sekiranya ingin berzina, mudah saja berzina, berangkat silakan. Tapi ternyata orang ini minta izin kepada Rasulullah, berarti ada pemahaman yang keliru. Seakan-akan zina itu bisa diizinkan kalau kita minta izin. Maka sikap demikian tentu tidak tepat, sehingga menyebabkan sahabat Nabi yang lain marah. Tapi lihat sikap Nabi SAW, bagaimana rahmat Nabi SAW menghadapi ahli maksiat. Kita katakan beliau ahli maksiat, tapi lihat sikap Nabi SAW. Nabi mengatakan, udunu, sini, ta'al, mendekatlah. Maka mendekatlah pemuda tadi yang sedang menggebu-gebu, sedang berhasrat untuk melampiaskan syahwatnya dalam sesuatu yang diharamkan. Nabi panggil, udunu, mendekatlah. Kemudian dia mendekat, kemudian Nabi panggil, udunu, udunu, sampai sangat dekat dengan Nabi SAW. Subhanallah, sikap yang luar biasa. Ketika ada orang yang melakukan pelanggaran, bukan kita jauhi, bukan kita rendahkan, bukan kita ghibah, bukan kita cela, bukan kita hina di belakang, tapi sikap yang terbaik adalah kita rangkul, kita panggil, kita nasihati, kita tegur, kita ajak berbicara empat mata, seperti yang dilakukan Nabi SAW. Bagaimana dengan sikap kita melihat teman kita yang melakukan pelanggaran? Tak jarang kita membicarakannya di belakang, tak jarang kita menfitnahnya, bahkan tak jarang kita memviralkan. Subhanallah, kemaksiatan tidak boleh diviralkan.
Seorang yang melakukan maksiat bisa saja dia bertaubat kepada Allah dan selesai. Bagaimana dengan sikap kita yang memviralkan kemaksiatan saudara kita? Apakah bisa kita tutup dengan kita minta maaf kepada dia? Bagaimana dengan video kita? Bagaimana dengan statement status kita yang sudah tersebar, yang sudah di-download orang videonya, sudah di-share kemana-mana? Berat pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi SAW mengatakan, atardahu li ummik, wahai pemuda, apakah engkau ingin ibumu dizinai orang? Maka sontak pemuda tersebut yang sudah tertutup akalnya dengan hasrat, dia mengatakan, la ya Rasulullah, tidak. Maka begitu pula orang lain, siapapun dia pasti ibunya orang. Atardahu li ukhtik, apakah engkau ingin saudarimu dizinai orang? La ya Rasulullah, tentu tidak ya Rasulullah. Begitu pula orang, kalau tidak dia sebagai ibunya orang, maka dia sebagai saudarinya. Atardahu li bintik, apakah engkau ingin putrimu dizinai orang? La ya Rasulullah, tidak ya Rasulullah. Begitu pula engkau berzina dengan seorang perempuan, apakah dia sebagai seorang ibu, apakah dia sebagai seorang saudari, apakah dia seorang anak? Dan itu pasti dia sebagai seorang anak, dia memiliki orang tua. Apakah engkau ingin bibimu dan seterusnya? Nabi berikan gambaran orang terdekatnya, apakah dia rela orang-orang tersebut dizinai? Maka sontak pemuda tersebut mengatakan, tidak ya Rasulullah. Maka begitu pula orang lain. Kau berzina dengan seorang wanita, yang mana dia apakah ibunya orang, saudarinya, putrinya, bibinya dan seterusnya, yang mana perempuan ini pasti memiliki keluarga. Dan siapa dari mereka yang redha saudarinya, keluarganya, ibunya dizinai oleh orang lain? Maka ilustrasi yang luar biasa diberikan Nabi SAW sehingga membangkitkan, menyadarkan akal pemuda yang sudah tertutup dengan hasrat tadi. Ya terkadang begitu ya, ketika ada orang yang ingin bermaksiat, maka bisa saja kita membantahnya dengan logika. Kalau kita datangkan dalil la taqrabu zina, ini akalnya sudah tertutup. Maka bagaimana kita bongkar, kita buka kembali akal sehatnya, kita berikan contoh daripada orang terdekatnya. Maka lihat sikap Nabi SAW kepada orang yang berdosa. Kemudian Nabi SAW doakan pemuda tersebut, Allahumma tahhir qalbahu, ya Allah ampuni, bersihkanlah hatinya. Allahumma tahhir qalbahu, ini dipotong lagi ya, Allahumma tahhir qalbahu, ya Allah bersihkan hatinya. Wa hassin farjahu, jaga kehormatannya. Waghfir dzambahu, dan ampunilah dosanya. Maka setelah itu Allah jamin kehidupan pemuda tersebut. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Begitu pula rahmat Nabi SAW kepada jin. Tadi kita katakan Nabi SAW membawa rahmat bukan hanya kepada manusia, bukan hanya kepada kaum muslimin, kepada jin. Kata Nabi SAW, jangan buang hajat di lubang-lubang, bisa saja di sana ada sarang-sarang mereka. Jangan kalian beristinja, bersuci dari membersihkan najis dengan tulang belulang, karena tulang tersebut, kata Nabi SAW, ta'am ikhwanikum minal jin, makanan saudara muslimmu dari golongan jin. Subhanallah, bagaimana Nabi SAW peduli dengan bangsa jin, dan yang mana mereka juga diperintahkan Allah untuk beriman. Bagaimana dengan non-muslim? Apakah Islam hanya berlaku untuk kaum muslimin saja? Rahmat Islam hanya berlaku bagi kaum muslimin saja, tidak berlaku bagi non-muslim? Sehingga tak jarang kita melihat orang-orang non-muslim, mereka mungkin merasa tertindas, mungkin mereka merasa tidak nyaman. Dan itu mungkin ada sebagian kaum muslimin yang bersikap anarkis, arogan terhadap
non-muslim. Lihat, Nabi SAW membagi sikap kepada orang-orang kafir. Orang kafir itu ada beberapa. Pertama, ada namanya kafir harbi. Kafir harbi itu orang kafir yang memerangi orang muslim. Dan kita, pemerintah kita telah mendeklarasikan angkat senjata, maka kita perang. Tapi kalau tidak ada pemerintah kita mengatakan perang, maka tidak boleh. Jadi kita berperang bersama keputusan pemerintah yang sah. Kedua, ada namanya kafir mu'ahad. Orang kafir di luar Islam, di luar negeri kaum muslimin, tapi menjalin kerjasama, perjanjian damai. Kita tetangga, saya non muslim, kalian muslim, tapi kita bersepakat untuk gencatan senjata, tidak ada perperangan, maka tidak boleh kita memeranginya. Ada lagi namanya kafir zimmi. Ya, orang kafir juga di luar negeri kaum muslimin, tapi mereka membayar fidyah, membayar jizyah, upeti kepada kaum muslimin, kepada negeri Islam, kemudian wajib bagi kita untuk menjaga mereka. Kalau ada yang mengganggu mereka, maka kaum muslimin negeri Islam wajib membela mereka, meskipun mereka kafir, karena mereka sudah membayar upeti kepada negeri Islam. Ada lagi namanya kafir musta'min atau musta'man. Orang yang datang dari luar berkunjung ke negeri kaum muslimin, tapi diberi jaminan keamanan oleh orang Islam. Apakah itu jaminan dari pemerintah atau jaminan dari pribadi? Maka orang-orang kafir tadi tidak boleh kita ganggu. Kata Nabi SAW berkenaan tentang kafir mu'ahad. Kata Nabi SAW, man qatala mu'ahadan, barang siapa yang membunuh kafir yang sudah menjalin kerjasama perjanjian damai dengan negeri kaum muslimin, lam yarah raihatal jannah, maka dia tidak akan bisa mencium aroma surga. Fa inna wa inna rihaha tujad min masirati arba'ina ama. Sementara aroma surga tersebut bisa dirasakan selama 40 tahun perjalanan. Aroma surga, sebelum kita masuk surga kita sudah mencium aroma wanginya surga selama 40 tahun perjalanan. Namun orang yang membunuh orang kafir yang sudah menjalin perjanjian damai dengan kaum muslimin, orang ini tidak mendapatkan aroma surga. Besar dosanya membunuh orang-orang kafir. Lihat, itu rahmatnya Islam. Mereka tidak muslim, tapi kita jaga darah mereka. Berkenaan dengan zimmi, berkenaan dengan musta'min, kata Allah Subhanahu wa taala, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Ketika ada orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang minta jaminan keamanan darimu, maka berilah jaminan. Hatta yasma'a kalam Allah, sampai dia mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan zimmi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, zimmatul muslimin wahidatun yas'a biha adnahum. Zimminya kaum muslimin itu satu, diusahakan oleh orang yang paling bawah sekalipun. Maka ahibati fillah rahimakumullah, orang kafir yang boleh kita ambil hartanya, yang boleh kita tumpahkan darahnya dan seterusnya, hanya kafir harbi, dan itu harus di bawah pemimpin yang sah. Ketika pemerintah kita mengatakan perang, barulah ketika itu berperang. Dan alhamdulillah sekarang negara kita aman, maka tidak boleh kita menyakiti sesama pemeluk agama yang ada. Nabi SAW tinggal di Mekah, tinggal di Madinah, hidup bersama orang-orang musyrikin, hidup bersama orang-orang Yahudi, tapi Nabi SAW tidak mengganggu mereka, kecuali memang mereka yang mengawali perperangan tersebut. Bahkan Nabi SAW hidup bersama orang-orang munafik yang menyebarkan rahasia kaum muslimin, yang menjadi duri dalam daging, yang menyebarkan rahasia kepada orang-orang kafir. Tapi Nabi SAW tidak sedikit pun membunuh mereka. Maka ihbati fillah rahimakumullah, inilah rahmat Islam yang dirasakan meskipun daripada orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, ataupun orang yang beragama lain.
Kuncinya firman Allah Subhanahu wa taala, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Toleransi yang benar adalah membiarkan, menghormati tanpa mengganggu. Toleransi yang keliru adalah dengan cara ikut serta. Kita tidak wajibkan mereka ikut serta perayaan kita, sebagaimana kita juga tidak boleh ikut serta dalam perayaan mereka. Dan rahmat Nabi SAW kepada hewan. Subhanallah, suatu ketika ada seekor onta yang menangis melihat Nabi SAW, maka Nabi SAW mendekatinya dan mengusap air matanya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, liman hadzal jamal, kepemilikan siapa onta ini? Maka datanglah seorang pemuda yang mengatakan, ini punyaku ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW marah, ala tattaqillah, tidakkah engkau bertakwa kepada Allah? Kenapa engkau biarkan ia seperti ini? Innaka tuji'uh wa la tut'ibuh, engkau tidak beri dia makan, engkau berikan dia pekerjaan di luar daripada kesanggupannya. Tidak boleh seperti itu. Meskipun dia hewan bekerja untuk kita, tapi berikan haknya. Bahkan ketika hewan tersebut kita sembelih, kata Nabi SAW, wa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Kalau kita ingin menyembelih, sembelih dengan cara yang baik. Apa itu? Ditajamkan pisaunya. Apa itu? Tidak mengasah pisau di depan hewan tersebut. Apa itu? Tidak menyembelih hewan di hadapan hewan-hewan yang lainnya. Kita lihat ketika Idul Adha, subhanallah, diperhatikan juga panitia-panitia kurban, diperhatikan. Jangan sampai ketika kita menyembelih kambing, sapi dan yang lainnya di hadapan hewan-hewan yang lainnya. Ini menyakiti mereka. Dan Islam berdiri menolak hal tersebut. Meskipun kepada hewan Islam telah mengatur tata cara bagaimana menyembelih yang syar'i. Bagaimana dengan kita yang ingin memelihara hewan? Apakah diperbolehkan? Silakan. Akan tapi kita perhatikan hak-hak. Kita yang memelihara burung, kita berikan makan. Kita yang memelihara kucing, kita berikan makan. Suatu ketika Nabi SAW marah ketika dilaporkan ada seseorang yang membiarkan kucingnya mati kelaparan. Nabi SAW mengatakan, dakhalat imra'atun an-nara bihirratin. Ada seorang wanita yang masuk neraka karena satu ekor kucing. Kenapa? Dia tidak berikan makan dan dia tidak pula lepas. Opsinya dua. Kalau mau kita pelihara, beri dia makan. Kalau tidak sanggup kita memberi makan, lepaskan. Mungkin kita tinggalkan rumah, kita pergi, maka siapkan makanan. Kalau tidak, kita titipkan kepada orang. Kalau tidak, kita bayar orang atau kita minta tolong kepada tetangga keluarga kita untuk memberikan mereka makan. Atau tidak, kita lepaskan. Itu lebih baik daripada mereka mati kelaparan, kita yang berdosa. Maka ihbati fillah rahimakumullah, inilah bentuk gambaran kecil bagaimana Nabi SAW membawa visi misi, yaitu rahmat, bukan hanya kepada umat al-Islam. Rahmat tersebut dirasakan jin, dirasakan non-muslim, dirasakan yang tua, yang muda, pria dan wanita, bahkan hewan-hewan pun merasakan rahmat Nabi SAW. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.